Saya akan melanjutkan apa yang sudah 1 bulan terakhir ini kita bahas bersama-sama tentang apa yang kita pelajari, bagaimana kita tinggal, kita masuk dalam hadirat Allah. Saya mengingatkan lagi beberapa poin penting yang perlu saya ulang lagi buat setiap saudara. Yang pertama, kita belajar bahwa perkara rohani tidak bisa diciptakan, itu harus dilahirkan. Alkitab mengatakan, Paulus berkata, aku rela menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus itu nyata di dalam kamu. Alkitab berkata, baru saja Sion menggeliat sakit, dia telah melahirkan anaknya. Untuk bisa melahirkan harus mengandung dulu. Untuk bisa mengandung harus ada intimasi, hubungan intim. Alkitab berkata, barang siapa bersatu dengan perempuan cabul, ia satu daging dengannya. Barang siapa bersatu dengan Allah, ia menjadi satu roh dengan Allahnya. Yang bagian kedua, saya mengajarkan bagaimana kita belajar seperti Daud, menggunakan firman sebagai doa kita. Alkitab menggunakan istilah hahkah, bagaimana kita menggunakan firman sebagai doa, masuk dalam hadirat Allah. Begitu engkau masuk, jangan tergesa-gesa meninggalkan atau keluar dari hadiratnya. Do not be in hurry to go out from his presence. Jangan tergesa-gesa keluar dari hadiratnya. Itu bagian yang kedua. Alkitab berkata dalam kitab Nabi Yesaya, in quietness and trust is your strength. Dalam ketenangan, dalam tinggal diam, dalam ketenangan dan percaya, itulah kekuatanmu. Bagian ketiga, saya mengajarkan seringkali kita akan mengalami gejala-gejala yang fisik kita bisa merasakan. Ada orang yang merasakan panas dalam tubuhnya, ada orang yang merasakan kebal tangan dan kakinya ketika dia mulai dilawat Tuhan dan masuk dalam hadirat Allah. Tapi saya katakan tidak pernah hal itu merupakan tolak ukur untuk kerohanian kita. Tidak pernah semua gejala fisik yang kita alami merupakan barometer untuk mengukur akan kerohanian kita. Orang yang banyak mengalami fenomena fisik bersama dengan Allahnya belum tentu dia orang yang rohani. Tapi saya percaya makin dia kenal Allahnya, makin dia kenal pribadi Roh Kudus, makin banyak dia alami hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana Daud menghargai akan Roh Kudus dalam hidupnya. Dia memberikan hati yang begitu luar biasa. Dia mencoba meminta supaya Roh Allah jangan meninggalkan dia. Dan itu dia kerjakan dengan luar biasa. Dia membuka hatinya, dia mau mati dari keakuannya. Yang kedua, dia menjagakan kekudusan. Yang ketiga, dia minta kepada Allah akan hati yang baru. Itu 4 bagian yang saya percaya semua kita sudah mendengar dan mengertinya. Nah, sekarang saya mau sampaikan pada bagian yang berikutnya kepada saudara. Saya mau sampaikan begini. Setiap kita adalah para pelari, para atlet. Masing-masing kita harus berlomba pada bagian kita masing-masing, pada jalur, pada trek kita masing-masing. Tidak pernah terjadi dalam gereja Tuhan ada yang namanya sama rata, sama rasa. Tidak ada. Hanya komunis yang mengakui akan hal itu. Allah kita memberikan kompetisi secara sehat kepada setiap anaknya untuk berlomba. Paulus berkata, aku berlari menuju kepada tujuan. Dia tahu akan sasarannya. Seperti seorang atlet, setiap kita harus berlomba-lomba untuk bisa menyenangkan hati Allah kita. Dan itu tidak pernah bisa didapat dengan menjegal orang lain di sekitar kita. Tapi kita memacu hidup kita supaya makin hari makin berkenan di hadapan Allah. Paulus berkata, dalam sebuah rumah ada 2 macam perabot. Ada perabot dari bahan-bahan mulia, logam, emas, dan perak. Ada perabot dari bahan yang kurang mulia. Perabot yang mulia dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Perabot yang kurang mulia juga dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Nah, tergantung perabot seperti apa hidup kita hari ini, seperti itulah Allah akan memakai kita. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, saya mau tekankan ini saudara. Allah yang kita sembah, Roh Allah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita adalah pribadi. Dia bukan hanya kuasa, tapi dia pribadi. Kuasa hanya bagian kecil dari seluruh kepribadian yang ada pada Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebagai pribadi, dia adalah Allah yang punya selera, Allah yang punya kehendak,
Allah yang punya keinginan, Allah yang punya tujuan untuk dia bisa memakai kehidupan kita. Nah, saya menggambarkan diri Tuhan itu seperti seorang yang akan membeli rumah. Kemarin kami baru berdoa di rumah Pak Yudianto yang baru di Puri. Bagus sekali rumahnya dan yang penting tidak kebanjiran lagi. Mereka bersaksi 4 hari belum pindah, pas kena banjir kasurnya basah. Saya bilang itu banjir kenang-kenangan ya. 4 hari belum pindah, kebanjiran dulu. Saya dulu waktu di rumah orang tua saya juga itu daerah banjir. Setiap hujan banjir. Waktu kecil senang saudara, kita buat perahu-perahuan dari kertas begitu ya. Tapi lama-lama senep karena tiap kali banjir, ketika banjirnya pergi, lumpur dan kotoran ditinggal. Ada pisang, ada kotoran, ada macam-macam kotoran ditinggal di situ. Sehingga kami keluarga harus ngepel dan ngosek tiap hari. Itu rumah yang sangat tidak menyenangkan. Nah, sekarang saya gambarkan, Roh Allah seperti seorang yang punya uang yang cukup dan dia mencari tempat tinggal. Ketika dia mencari tempat tinggal, kalau Anda mau beli rumah, kalau saudara punya uang, maka yang pertama engkau cari, kalau engkau cari rumah adalah untuk apa rumah itu? Kebutuhannya untuk apa? Kalau engkau berkata, baiklah saya mau tanamkan modal saya untuk beli rumah untuk kos-kosan. Tentunya jangan cari yang hanya 2 kamar, tidak menguntungkan. Cari yang 10 kamar, 15 kamar, itu baru bisa untuk investasi. Jadi pertama cari dulu kebutuhannya untuk apa. Setelah itu Anda melihat seleranya cocok enggak dengan kebutuhan kita, dengan selera kita. Ketika semuanya beres, lalu kemudian kita bayar akan rumah itu dan kita huni. Nah, seringkali kita senang dengan lokasinya, cocok dengan rumahnya, tapi seleranya kurang pas dengan hati kita. Lalu kita beli juga rumah itu, tetapi dengan catatan kita merombaknya. Lalu orang mengadakan yang namanya renovasi di rumah itu. Kita bangun seperti selera kita. Sama dengan waktu kita beli gedung ini. Ketika masuk pertama kotornya luar biasa. Tidak mungkin untuk kebaktian seperti ini. Kotor dan panas sekali, gelap, catnya ungu tua, saudara. Warna-warni, cat diskotik. Masa mungkin kita bisa pakai untuk kebaktian? Tapi kita melihat ini tempat cocok untuk gereja. Dengan kacamata renovasi. Lalu kita beli tempat ini. Lalu kemudian kita merenovasinya. Sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita rencanakan, lalu kita mencoba merenovasi akan tempat ini. Nah, saya mau katakan hal yang sama berlaku buat Tuhan. Ketika Yesus mati buat kita 2000 tahun yang lalu, dia dengan lunas membayar akan rumahnya, yaitu hidup kita, tubuh kita. Alkitab berkata, tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Allah kita membayar lunas. Ketika dia berkata sudah genap, dia bayar lunas akan hidup kita, dan dia maksudkan untuk tempat kediamannya. Tetapi saudara, terus terang saya harus berkata bahwa rumah-rumah yang dia beli lunas ini, dia beli karena dia cinta. Dia senang dengan tempat ini, tapi kondisinya kurang menyenangkan buat selera Tuhan. Sebagian hidup kita ini seperti benteng pendem Yogyakarta, saudaraku. Benteng isinya tembok flat, lubang cuman kecil-kecil. Ada orang yang hatinya tembok semua. Ada juga yang sedang dibeli dalam keadaan berupa gubuk sawah. Bocor sana sini dan terbuka semuanya. Malah agak menjengkelkan dipakai. Sebagian lagi dibeli dengan keadaan model Jepang. Duduk di bawah semua, kamar mandinya kecil sekali. Anda tahu di Jepang, saya pernah 2 minggu di sana, di Tokyo. Saya masuk ke sebuah rumah tempat yang dikontrak anak-anak Indonesia untuk kos. Mereka orang-orang pelajar. Saya masuk ke sana, mereka berkata, Pak, pokoknya seadanya ya, sama-sama dengan kami. Oh ya, seadanya. Ditunjukkan kamarnya nggak ada kasurnya. Sekarang rumahnya Pak Yudianto tidur gaya Jepang, tatami namanya ya. Di bawah begitu, hanya ditatai kayu sedikit, papan, dibuat di situ, tidur di situ. Terus saya tanya, kamar mandinya mana? Wah, ini tidak ada Pak kamar mandi. Kalau mau ke kamar mandi di situ Pak, di 1 blok dari sini itu ada kamar mandi umum. Jadi itu isinya cuman kotak seperti ini,
laki dipisah dengan tembok dengan perempuan, lalu ada pancurannya, showernya. Jadi semua itu masuk ke sana, mandi sama-sama, saudaraku. Nggak ada sekatnya. Saya bilang seumur hidup jarang saya begitu. Dulu mungkin waktu umur 3-4 tahun nggak apa-apa. Sekarang saya bilang, masa saya begini? Nah kalau Bapak nggak mau ya seperti kami juga nggak mau. Oh sama toh, kamu nggak mau? Iya Pak. Satu diantaranya orang Semarang, namanya Paulus, saudara. Orang daerah Progo, loh, persis ini, Paulus Progo, tapi tanah Jepang, sini Semarang, saudara. Itu namanya benar Paulus, rumahnya Jalan Progo. Saya nggak tahu orang Jawa, saya nggak tahu kenal nggak Paulus yang ini rumahnya Progo, gang berapa saya nggak tahu. Jadi dia bilang, kamu nggak senang tuh? Oh nggak Pak. Lalu kalau kamu mandi gimana? Oh mandi caranya ada katanya. Ini Pak, kita beli ember, lalu ember mereka isi air, dimasukkan di WC. Anda tahu WC-nya? Itu ukuran kira-kira mungkin 1x1, saudara. Kecil sekali. Jadi kalau mau mandi, saudara, itu harus berdiri di atas, WC-nya WC jongkok, untungnya begitu. Lalu kemudian mandinya begini. Tanpa bergerak, saudara. Kalau bergerak nanti keluar semua itu. Dan di bawah pintu itu diberi handuk yang tebal. Kalau air keluar terhisap oleh anduk yang ada. Jadi kami mandi dengan cara begini. 2 minggu nggak betah, saya bilang, saya pulang aja cepat-cepat, saya bilang. Nggak betah saudara, tinggal dalam keadaan seperti itu. Kalau saya punya uang, saya beli rumah itu, yang saya rombak pertama, WC dan kamar mandi. Arsitekturnya pasti saya undang Pak Timotius. Karena seleranya soal itu hebat sekali, dia ngaturnya itu luar biasa. Jadi saya pasti begitu, sama dengan kita, saudara. Roh Allah juga berbuat yang sama. Dia tinggal dalam kehidupan kita, Allah menebus kita dengan penebusan Yesus, tapi terus terang Tuhan tidak berselera melihat cara hidup yang lama kita. Bagaimana mungkin dia bisa kerasan tinggal dalam hidup kita, bahkan memerintah hidup kita, dan bergerak bersama-sama dengan kita, kalau hidup kita tidak sesuai dengan seleranya. Nah oleh karenanya inilah yang Tuhan kerjakan. Dia terus mencoba merenovasi hidup kita sampai jadi seperti yang dia inginkan. Yang benteng pendem dibongkar, jangan dipendem, diangkat saudara. Lebih banyak diberi ventilasi. Yang seperti gubuk tengah sawah, tutup supaya enggak masuk angin dan tidak bocor. Yang seperti rumah Jepang, mungkin terlalu kecil kamar mandinya, dibongkar sedikit. Yang seperti gaya Spanyol, banyak pilarnya, anak lari nabrak terus pilar-pilar terlalu banyak, potong pilarnya, ganti dengan model yang dia inginkan. Nah dalam hidup kita, kalau Anda mau mengerti yang namanya hadirat Allah, urapan Tuhan, kalau engkau rindu bekerja di dalam kehidupan saudara, hanya satu cara, bagaimana engkau bisa mengadaptasi hidupmu dengan perombaan dan renovasi yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah sekarang buka firman Tuhan sama-sama, Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya tunggu sampai saudara mendapatkan, lihat akan bayang-bayang, shadow pada perjanjian lama, dan aplikasikan dalam perjanjian baru. Judulnya mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya,
supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dalam bahasa Inggrisnya, tidak boleh dicurahkan pada daging manusia. Dikatakan kemudian, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, setiap kali kita membaca Perjanjian Lama, kita tahu itu merupakan bayang-bayang. Perjanjian Baru merupakan aplikasinya, penerapannya. Perjanjian Lama banyak berbicara tentang simbol, tentang bayang-bayang, shadow. Perjanjian Baru memberikan aplikasinya di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita melihat dengan bahan apa urapan itu dibuat. Kalau engkau mengerti dengan bahan apa, nanti lihat itu menggambarkan apa dalam kehidupan kita. Pada waktu engkau menggambarkan seperti itu, maka engkau mengerti apa yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Alkitab mengatakan ada 4 macam rempah-rempah pilihan yang harus dicampur menjadi satu dengan minyak zaitun. Nah, apa 4 rempah-rempah ini? Yang pertama, Alkitab mengatakan mur tetesan 500 shikal. Mur itu merupakan sejenis getah yang dihasilkan oleh pohon mur. Pohon mur atau mir itu bukan pohon yang tinggi, tapi pohon yang tergolong rendah. Yang dihasilkan oleh pohon mur atau mir tadi adalah sejenis getah semacam karet. Tapi hasil daripada mur atau mir tadi, pertama digunakan untuk parfum, yang kedua digunakan untuk kosmetik, yang ketiga dipakai juga sebagai bahan campuran untuk membalsam mayat, mengawetkan mayat pada waktu itu. Dan mur ini nilainya tinggi sekali dan merupakan barang yang berharga. Salah satu persembahan orang Majus ketika mereka datang kepada bayi Yesus, mereka mempersembahkan mur ini juga. Nah, saudara sekalian, mur sebagaimana karet bisa dicapai, didapatkan getahnya dengan cara disadap. Disayat pada batangnya, lalu keluar akan getahnya, getah yang namanya getah mur. Ketika ditampung, getah yang berminyak itu akan membeku kemudian. Nah, ini diolah dan diambil sarinya, dihasilkan parfum, kosmetik, atau bahan campuran untuk membalsam mayat. Itu adalah mur. Tetapi sebenarnya yang Alkitab minta adalah bukan hasil sadapan, bukan hasil sayatan untuk bisa mendapatkan getah murnya. Yang diminta adalah mur tetesan. Apa itu? Pohon mur, saudara, pada usia tertentu, ketika kandungan getah di dalamnya sudah penuh melimpah, maka kandungan getah dalam pohon mur itu akan keluar dengan sendirinya. Dia menetes pada ujung-ujung ranting dan cabangnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai mur tetesan sebetulnya. Bukan mur hasil sayatan. Karena pohon yang sama, kalau engkau menyayatnya akan keluar mur yang sama. Tapi untuk membuat minyak urapan, minyak yang membuat Harun dilayakkan masuk ke ruang maha suci, tempat tabut perjanjian Allah itu ada, adalah mur yang merupakan mur tetesan, bukan mur hasil sayatan. Nah, Allah berbicara sesuatu kepada kita. Kalau engkau ingin hadirat Allah, urapan Allah tinggal dalam hidupmu, tidak pernah bisa diusahakan secara manusia. Seharusnya itu keluar karena dari rohmu ada sesuatu yang melimpah keluar, dan itu yang ditunggu oleh Allah. Nah, sekarang coba buka dalam Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang keempat,
ayat 13 dan ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dia bicara soal pancaran mata air dari dalam roh kita, keluar. Nah, urapan Allah itu akan keluar dalam hidup kita, akan nyata dalam hidup kita, sejalan dengan makin hebatnya Allah mengisi hidup kita dengan hadiratnya. Apa saja yang ada dalam hati dan hidupmu, biarlah itu yang melimpah keluar. Nah, tumpahan keluar inilah yang menghasilkan akan minyak urapan dalam kehidupan kita. Coba buka lagi, Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal 7, ayat 37, 38, dan ayat yang ke-39. Yohanes 7, ayat 37, 38 dan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, out of his belly, dari dalam kandungan perutnya, kata Yesus, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Lihat, dia berbicara bukan sesuatu yang dari luar, tapi sesuatu yang dari dalam. Hakikat pengurapan Allah, hadirat Allah dalam hidup kita tergantung sampai di mana bejana hidupmu ini diisi dengan hadirat dan urapan Tuhan dalam hidupmu. Kalau terisi penuh, maka apa yang keluar melimpah ini akan memberkati sekitarmu. Ada banyak orang yang ketika disuruh melayani pekerjaan Tuhan sampai didorong-dorong, dipaksa-paksa dan tidak mau. Memang sebagian besar kenapa? Karena hidupnya tidak melimpah. Kalau hidupmu itu melimpah dengan apa yang dari Allah, maka dengan sendirinya akan keluar banyak buah lewat kehidupan saudara. Engkau tidak pernah bisa dipaksa menghasilkan buah dalam hidupmu kalau tidak keluar dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu, upaya untuk terus mencari Allah, datang dalam hadiratnya, menikmati keindahannya, memakan firman Tuhan, sampai piala hidup kita, sampai cawan hidup kita penuh melimpah, harus merupakan bagian yang utama dalam hidup setiap anak Tuhan. Kalau tidak, saudara, maka yang dihasilkan bukan mur tetesan, tapi mur sayatan, dipaksa-paksa, diusahakan secara manusia, didorong-dorong, dipaksa, ditarik mungkin, tapi hasilnya nggak banyak. Lain dengan orang yang memang karena melimpah, keluar dari rohnya, melimpah, 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 melimpah. Nah, apa yang dalam roh kita ternyata terbukti dengan apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau engkau omongkan adalah masalah kepahitan, hidupmu penuh dengan kepahitan. Engkau ngomong soal pemberontakan, hatimu penuh dengan pemberontakan. Tapi kalau engkau penuh dengan firman, yang keluar apa? Firman. Yang Allah minta, mur tetesan, bukan mur yang disayat, tapi mur yang keluar dari roh kita. Keluar, memancar, sampai hidup yang kekal. Saudara sekalian, ini yang Tuhan cari sebetulnya. Bagaimana ada mur tetesan dihasilkan dalam kehidupan kita. Itu merupakan bahan yang pertama. Yang kedua, Alkitab mengatakan dicampur dengan kayu manis 250 shikal. Kayu manis atau cinnamon adalah bahan kedua yang Tuhan maksudkan. Dari mana kayu manis dihasilkan? Ada pohon kayu manis, saudara. Nah, untuk mendapatkan sarinya dari kayu manis itu,
maka orang harus menyuling. Dari mana disulingnya? Pertama-tama mereka buat apa? Mereka mengelupas kulit luar dari pohon kayu manis. Itu kerasnya luar biasa, kaku dan keras. Tidak mungkin disuling. Maka kulit kayu manis ini harus dilunakkan, dilembutkan dulu. Caranya apa? Dengan merendamnya pada air laut. Air dengan kadar garam yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya kayu manis ini menjadi lembut. Nah, di samping Allah mau apa yang ilahi itu keluar dari hidup kita, lahir dari hidup kita, maka Tuhan mencari sebetulnya kelembutan hati daripada anak-anaknya. Dia Roh Kudus yang halus sekali perasaannya. Tidak mungkin dia tinggal pada pribadi yang hatinya berbatu-batu dan kerasnya luar biasa. Engkau boleh coba dengan cara apapun, engkau keraskan hatimu dan undang dia masuk. Tidak akan pernah dia bisa menguasai hidupmu dengan total. Tidak akan pernah dia betah dan tinggal dan memerintah akan kehidupan saudara. Dia mencari akan hati yang lembut. Setiap orang yang dipakai Allah dengan cara yang luar biasa, orang itu adalah orang yang lembut hatinya. Dia boleh punya pendirian yang kokoh, tapi hatinya di hadapan Tuhan lembut. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena ia akan mewarisi bumi. Orang yang lembut hatinya adalah orang yang mudah diajar. Orang yang mudah sekali bertobat dari kesalahannya. Orang yang mau diajar, teachable, dan bukan orang yang keras kepala atau tegar tengkuknya. Kayu manis yang keras harus dilunakkan, harus dilembutkan dengan cara apa? Direndam pada air laut dengan kadar garam yang tinggi. Allah mencari orang-orang yang lembut hatinya. Kalau engkau tahu seleranya adalah kepada orang-orang yang hatinya lembut, yang teachable, yang gampang diajar. Bukan orang-orang yang suka berontak kepada dia, tapi orang-orang yang gampang diajar oleh Tuhannya, yang berkata ya dengan semua didikan dan teguran dari Allahnya. Musa contohnya. Musa ini seorang jenderal yang luar biasa. Saya pernah baca, dikatakan Musa ini seorang jenderal perang dari Mesir yang ulung sekali. Pada zamannya dia pernah memukul balik serbuan pasukan Ethiopia ke Mesir. Ini jenderal Musa. Keras. Dia hantam orang Mesir, sekali hantam mati, saudara. Baca di Alkitab. Sampai dia melarikan diri. Orang seperti ini Allah pilih. Tapi sebelum Allah memberikan tongkat yang penuh dengan kuasa itu kepada Musa, Musa dilembutkan dulu hatinya. 40 tahun di padang belantara. Sampai Alkitab berkata, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya dan tidak pernah ada orang yang hatinya selembut Musa. Ketika hatinya dilembutkan Tuhan, dilunakkan Allah, itulah saatnya Allah memakai hidupnya. Orang kedua adalah Daud. Orang ini berkali-kali konfrontasi kepentingan dengan Allah. Tapi tidak pernah dia mempertahankan dosanya. Tidak pernah dia membela dirinya. Selalu dia berkata, ya Tuhan, aku bertobat dari kesalahanku. Orang ini orang yang punya pendirian. Seorang pahlawan gagah perkasa, tapi lembut hatinya. Ketika berzinah dengan Batseba, Allah berkata, kamu berdosa. Dia berkata, ya Tuhan. Bahkan keluar Mazmur 51, dia deklarasikan dosanya. Ketika anaknya sakit hampir mati, dia doa sungguh-sungguh, 7 hari 7 malam, tidak makan, dia berpuasa, tidak mandi, dia sampai nelungkup di lantai, dia minta Tuhan, sembuhkan anakku. Tuhan berkata, tidak, anakmu mati. Ketika anaknya mati, tidak berontak kepada Allah, masuk ke rumah Tuhan, tersungkur, dia menyembah kepada Allahnya. Ketika Absalom berontak, dia berkata, ayo tinggalkan ibu kota. Kalau Allah mau aku kembali, aku pasti kembali. Ketika Yoab berperang dengan Absalom, dia berkata, jangan bunuh anak itu. Saul yang kejar-kejar dia. Ketika Saul mati, dia meratapi kematiannya. Ini orang yang lembut hatinya, saudara. Ini orang yang luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan.
Ketika dia buat kesalahan, menghitung pasukan Israel, Allah memberikan hukuman kepada dia, dia bertobat, dia bertobat, dia bertobat. Dia persembahkan korban bakaran dan dia bertobat kepada Allahnya. Berkali-kali ada benturan kepentingan antara Allah dengan Daud, tapi orang ini tidak pernah mengeraskan hatinya. Bahkan ada sebuah pengakuan yang luar biasa, yang jarang orang Kristen tahu dan jarang orang Kristen yang mau mempraktekkan. Apa itu? Dengar baik-baik. Buka Mazmur 141. Saya terkesan dengan apa yang dia katakan, dan mari kita belajar akan karakter orang ini. Kayu manis harus dilembutkan. Mazmur 141 ayat yang kelima. Saudara buka pada bahasa Indonesianya. Saya nanti akan bacakan bahasa Inggrisnya. Bedanya jauh sekali. Bacakan buat saudara. Coba lihat dulu ayat yang kelima dari Mazmur 141. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Kalau Anda baca, judulnya doa dalam pencobaan Mazmur Daud. Bahasa Inggrisnya beda jauh sekali. Saya bacakan, dikatakan begini. Let the righteous strike me. Biarlah orang benar itu memukul saya. Strike, menjitak saya, bahasa Betawinya saudara. Memukul saya, let the righteous strike me. It shall be a kindness. Akan menjadi kindness, kebaikan. Kalau ada orang benar memukul saya, katanya, dia berkata itu bukan kebencian, tapi kebenaran. Yang kedua, dia berkata begini. And let him rebuke me. Dan biarlah orang benar itu menghardik aku dengan keras, menegur aku dengan keras. Dia berkata seperti apa itu? It shall be as excellent oil. Akan menjadi seperti minyak yang excellent, yang terbaik. Dan dia berkata, let my head not refuse it. Biarlah kepalaku tidak menolak akan minyak yang baik. Minyak yang di kepala itu namanya minyak urapan, saudara. Excellent oil. Minyak yang paling excellent, yang paling baik dipakai untuk urapan, untuk mengurapi kepala seseorang. Dan dia berkata, dia terima dari mana? Let him rebuke me. Biarkan dia orang benar itu menghardik aku, menegur aku dengan keras. Dengan tegurannya itu, seperti minyak yang baik dicurahkan di kepalaku, biar kepalaku tidak tolak akan hal itu. Saudara mengerti kerendahan hatinya? Ketika dia berdosa, dia buka semua dosanya. Ketika dia di-rebuke oleh orang benar, Nabi datang, ditegur dosanya keras sekali. Dia berkata, it shall be as excellent oil. Akan menjadi seperti minyak yang baik, dan biar kepalaku tidak goblok untuk tidak terima itu. Raja yang berkata seperti ini. Bukan rakyat biasa, raja. Dia berkata, let the righteous strike me. It shall be a kindness. Let him rebuke me. It shall be as excellent oil. Let my head not refuse it. Biarlah kepalaku tidak menolak itu. Saya berdoa, saudara, dan saya belajar akan karakter dari orang yang bernama Daud ini. A rebuke ketika hardikan datang. Dia berkata itu penghinaan buat saya. Itu humiliate me, itu merendahkan saya. Daud berkata bukan. Kalau orang benar menghardik saya, orang benar mencitak kepala saya, memalu saya, dia berkata itu kebaikan. Itu akan menjadi minyak excellent, minyak yang excellent, minyak yang sempurna. Dan dia berkata, let my head not refuse it. Biarlah kepalaku tidak menolak itu. Itu hati yang lembut, saudara. Kayu manis harus dilembutkan. Dan untuk melembutkan harus dimasukkan, direndam dalam air laut yang berkadar garam tinggi. Apa? Bicara soal apa garam itu? Coba buka bersama dengan saya. Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50.
Markus pasal yang ke-9, ayat 49 dan ayat yang ke-50. Karena setiap orang akan digarami dengan api, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Garam itu bicara penderitaan, ujian, dan tempaan dalam kehidupan kita. Kalau engkau minta Tuhan, lembutkan hatiku, jangan khawatir. Tempaan, ujian akan datang dalam kehidupan saudara. Setiap orang, setiap kita akan digarami dengan api. Ketika Allah menggarami kita, tempaan datang, menguji kita, masalah datang menekan kehidupan kita, itu yang akan sanggup melembutkan hidup kita. Kalau dengan keyakinan, sadar, aku harus menjadi seperti yang Allah inginkan. Biarlah aku digarami dengan api, itu melembutkan hatiku. Sampai seperti Daud berkata, let the righteous strike me, it shall be a kindness. And let him rebuke me, it shall be as excellent oil, let my head not refuse it. Biarlah orang benar itu memukul aku, itu merupakan kebaikan. Biarlah dia menghardik aku dengan keras, itu akan merupakan minyak yang baik. Dan biarlah kepalaku tidak menolak minyak yang terbaik, urapan di atas kepalaku. Saudara sekalian, saya mau sampaikan hal ini. Sebagai gereja Tuhan, kita orang timur ini paling susah sekali untuk terima blessing seperti ini. Saya nyimpang sedikit, saya rasa saya perlu sampaikan ini buat saudara. Orang timur itu paling susah appreciate, menghargai orang lain. Termasuk menghargai orang yang dihierarkinya lebih tinggi dari dia. Orang barat lebih mudah appreciate orang, lebih mudah menghargai orang lain. Orang timur susah sekali menghargai orang. Kalau kita menghargai orang bukan karena hormat, tapi cenderung karena ketakutan. Oleh karena itu, kerajaan-kerajaan di timur ini paling susah diruntuhkan. Lebih lama runtuhnya. Kenapa? Bukan karena mereka menghargai raja, tapi karena mereka harus tindas dulu, baru mereka tunduk. Nah, ini yang harus dibongkar dari kehidupan orang-orang timur. Orang barat bisa demokrasi, raja tetap ada, mereka tetap appreciate, mereka tetap menghargai. Orang timur nggak bisa. Kalau mereka bisa berontak, dihabiskan semua yang di atas. Dan untuk bisa menguasai rakyatnya, mereka harus injak lagi bawahnya. Nah, itu cara yang di timur. Seringkali itu pola yang harus dibuang dalam hidup kita. Nah, sampai juga kepada ini saudara. Kalau Anda mengerti bahwa setiap kali kita dalam gereja, dalam tubuh Tuhan, dalam gereja Tuhan, engkau harus belajar appreciate authority yang di atas. Bukan untuk memupuk kekuasaan di atas, tapi karena itulah hierarki yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dan rebuke ini, hardikan keras itu selalu muncul dari atas, merebuke kita, menghardik kita, menegur kita. Kegagalan kita mengappreciate, menghargai yang di atas, membuat engkau kehilangan akan urapan Allah dalam hidupmu. Lihat akan contohnya, Alkitab berkata begini, Paulus berkata kepada Timotius, kalau ada orang yang tinggal dalam perbudakan, artinya pada zaman itu dia jadi seorang budak, hilang semua haknya. Lalu majikanmu, tuanmu juga ternyata bertobat sama-sama dengan engkau. Artinya si tuan itu juga jadi anak Tuhan. Budaknya bertobat, tuannya bertobat. Tapi dia masih sebagai budak. Paulus berkata, kamu harus menservis tuanmu yang dalam Tuhan itu lebih baik lagi. Karena yang menerima pelayananmu adalah saudaramu dalam Kristus. Baca itu. Tapi kita kebalik saudara. Ini terus terang, dari dulu saya dengar keluhan begini, waduh, aku ini orang Kristen, kalau terima pegawai Kristen repot. Aku suruh, dia bilang majikan dan saya sama, katanya. Sama-sama anak Tuhan. Memang saya pegawai, tapi sama-sama anak Tuhan. Saya bentak sedikit, mereka berkata, Kristen kok kasar. Saya suruh kerja tekun, berkata, Kristen kok memeras orang. Kerjanya santai, tanggung jawabnya nggak ada, minta gaji gede. Dibayar kecil, berkata, Kristen kok kurang kasih dengan saudaranya. Repot saudara. Kebalik semua.
Selama engkau tidak bertobat dari cara berpikir seperti ini, tidak pernah ada berkat. Coba tanya orang-orang yang pernah punya pegawai yang sama-sama Kristen. Sampai terus terang, saudara, beberapa majikan yang saya pernah kenal, takut kalau mengajak anak buahnya dalam satu gereja dengan dia. Oh, ngidak ndas tak ajak sak gereja. Loh, kita kan sama-sama, Pak, gitu. Ngerti, saudara? Engkau tidak pernah appreciate, ini orang timur. Kalau enggak diinjak dengan keras, tidak mau tunduk. Dikendori injakannya, naik ganti injak, saudara. Nah, ini repot. Kalau Anda seorang pegawai, dengar baik-baik. Engkau kerja pada orang Kristen, kerja pada badan Kristen, atau yang sejenis, beri pelayanan lebih baik lagi. Itu harus, saudara. Alkitab berkata, penatua yang baik pimpinannya, terutama yang mengajar firman, yang berjerih payah, hargai 2 kali lipat. Sampai Paulus ngomong begitu. Karena rupanya etika kerja begini tidak pernah kita gubris. Terutama orang timur, apresiatnya rendah sekali. Maunya sendiri. Hanya bisa tunduk ditekan, saudara. Mengiming gaji besar dan kejam sedikit, tunduk, saudara. Dengan orang dunia, engkau nggak bisa berkata, kok kejam, kok ini, nggak bisa. Tetapi khususnya kalau sama orang Kristen lain, nah keluar nih tanduknya. Apa? Sama-sama kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo gandeng tangan. Nggak bisa, saudara. Paulus menekankan hierarki itu harus dihargai. Dari situ berkat Tuhan diberi. Kalau bosmu Kristen, layani dengan lebih baik dibandingkan kalau engkau melayani bos yang orang dunia. Ngerti, saudara? Kalau ini nggak diterapkan, blessing, urapan, omong kosong, forget it. Engkau tidak pernah bisa. Allah, menurut saya, tanda petik, cukup tergores hatinya dengan pemberontakan Lucifer. Setiap bentuk manifestasi pemberontakan seperti itu tidak pernah bisa diterima oleh Tuhan. Baca firman Tuhan ini. Kalau engkau tidak sanggup di-rebuke, dihardik dengan keras, engkau pikir sama-sama, sampai kapanpun tidak pernah Allah juga akan appreciate, menghargai saudara. Hargai, hormati, bukan disembah, saudara. Lah kalau salah, bicara tegur dengan baik. Bukan terus kemudian Anda hakimi. Saudara, ini yang harus dimengerti. Saya sampaikan ini dengan resiko. Saudara salah mengerti, dipikir, wah Pak Agung mau mencari kekuasaan. Never, tidak pernah. Itu bukan urusan saya untuk mencari kekuasaan. Saya hamba, saya melayani Tuhan saya layani apa yang dia perintahkan, saya kerjakan. Ngerti, saudara? Ini demi kepentinganmu. Orang timur harus diluruskan hal seperti ini. Coba Anda lihat dalam militer. Disiplin, bisa, kenapa? Judge hukumnya. Ada polisi militernya. Diawasi. Tanya Pak Yoses. Kok bisa naik pangkat jadi perwira? Kok bisa? Dia jenjang dari bawah dirintis. Disiplin, jaga dirinya dengan baik. Appreciate dengan atasannya. Mesti begitu, saudara. Coba perwira kita seenaknya. Baris. Besok ajalah komandan gitu. Hancur, saudara. Ini cuman Dono Kasino Indro kira-kira yang bisa tentara seperti ini. Warkop jadi tentara, begitu, saudara. Gak pernah bisa perang, nembak. Males, besok ajalah nembaknya. Mati duluan kira-kira, saudara. Nah, ini yang orang timur mesti perbaiki sampai mendasar dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, ini yang kita harus ngerti. Kayu manis harus dilembutkan, dilunakkan lewat akan yang namanya penderitaan. Yang ketiga, tebu yang baik 250 shikal. Siapa yang tidak tahu tebu, saudara? Angkat tangan. Yang tidak pernah lihat tebu. Nggak ada? Semua tahu. Bagaimana tebu diambil apanya? Sari tebunya. Kalau Anda nggak mau, bagaimana caranya tebu diambil sari tebunya? Kalau saudara mau tahu, besok siang datang ke Jalan Hasanuddin, dekat perempatan traffic light itu, pertigaan, ada orang jual es sari tebu. Siapa pernah minum es sari tebu, saudara? Pak Gaspar, Beta, yang lain toko Un semua di sini? Oh ya, yang lain semua toko Un, es krim dan Sang Randi semua. Ini orang-orang hebat. Siapa yang tidak pernah makan tebu? Tidak pernah menikmati tebu seperti apa? Gula yang Anda makan dan minum tiap hari itu dari mana? Anda tahu tebu dibuat dari apa? Bagaimana sarinya dihasilkan? Itu digiling. Digiling dalam arti kata dibuat sampai gepeng, tahu?
Coba lihat itu, ada seperti bulatan begitu ya, silinder 2, dimasukkan di tengah, diputar sampai gepeng. Itu cek yang jual es sari tebu, kalau belum tebunya gepeng, nggak dibuang, saudara. Karena itu ngirit buat dia, ngerti? Sampai gepeng, betul gitu ya, baru dibuang, ngerti? Saudara mau dipakai Tuhan, harus jadi tebu, dibuat gepeng dulu, saudara. Saya perhatikan begini ya, bukan jadi pelawak gepeng almarhum, tidak, tapi dibuat sampai dagingmu ini gepeng, betul. Saudara ngerti? Selalu Alkitab ini mengatakan, sebelum Allah memakai seseorang, prinsipnya begini, broken before I'm blessed. Dihancurkan dulu sebelum aku diberkati. Saya teringat tahun-tahun yang lalu, ada seorang penyanyi Filipina, namanya Gigi Filia. Teman-teman band ini masih ingat semua ya, Gigi Filia. Dia pernah nyanyi sebuah lagu Broken Before I'm Blessed. Saya masih punya kasetnya, saudara. Dan ini Gigi Filia ini buat saya ini mengesankan sekali. Kenapa? Dia sudah punya pacar sebetulnya, orang bule, orang Amerika. Masih muda, nyanyinya bagus, suaranya luar biasa. Bagus sekali. Abin sampai kagum-kagum mau ngikuti suaranya sampai nggak bisa itu. Tapi saya melihat tidur di rumah saya punya pembantu atau enggak ya? Punya satu. Enggak punya pembantu ya, enggak punya pembantu waktu itu. Nggak punya pembantu di rumah saya. Jadi dia kalau sore ngepel rumah saya. Anda tahu tuh Gigi Filia ngepel rumah saya dulu, saudara. Tapi nah, yang paling menarik adalah saya itu seringkali membuat perbedaan. Memang betul Alkitab berkata ada gula, ada semut, itu betul, saudara. Saya buat perbedaan. Ada dua hamba Tuhan yang kontras sekali yang pernah tinggal di rumah. Yang pertama Gigi Filia. Ketika dia datang, waduh, anak-anak begitu banyak datang ngerubung di rumah saya. Sampai mamanya keluar, maaf ya, ini dia mau tidur. Oh ya, tidur tetap ngerubung di luar gitu. Terpikat dengan suaranya, kesungguhannya, apanya saya nggak tahu. Ngerubung banyak sekali. Anak-anak band itu terutama, ngerubung ya. Yang main mapet ya tentu tidak ada gunanya ngerubung penyanyi kan. Mereka punya kepentingan, mereka deketi ini orang. Mungkin mau belajar, mau apa, sampai sekarang kan itu nafasnya itu, kalau latihan nafas, masih ingat Yanti, ayo itu Yanti kalau nyanyi latihan nafas itu kan seperti dari kasihnya Gigi Filia. Orang pun datang ke rumah saya, saudaraku. Cari orang untuk antar ke terminal, susahnya luar biasa. Gigi Filia ke Surabaya, airport penuh orang-orang kita ngantar semua. Satu ketemu bapak-bapak satu hitam, wajah mengerikan, nggak seorang pun datang ke rumah saya. Apalagi mantu ngepel rumah, saudara. Tapi ini orang pernah nyanyi lagu bagus sekali, Broken Before I'm Blessed. Waktu saya putar kasetnya, Broken, buatan Malaysia, ngulet semua, wang. Wah, kasetnya juga broken akhirnya. Tapi saya mau katakan, saudara, Allah selalu begitu. Gideon, 99% pasukannya di layoff, pulangkan, PHK. Cuma 300 orang. Nggak usah perang. Suruh teriak-teriak, bawa obor, bawa kandil, dipecahkan, trompet, teriak-teriak, musuhnya mati sendiri. Yusuf hal yang sama. Terima lihat visi luar biasa. 13 tahun dia tunggu sampai di penjara Mesir Tuhan angkat. Ya, Daud hal yang sama. Diurapi Tuhan. 16 tahun dikerjain, broken, hancur betul. Diangkat jadi raja di Israel. Allah selalu begitu. Tanpa engkau mau menyangkal kedaginganmu, menyalipkan dagingmu, tidak pernah bisa Allah mau pakai kita. Prinsipnya, broken before I'm blessed. Yang terakhir adalah kayu teja. Kayu teja adalah jenis kayu yang dipakai sebagai dupa. Anda tahu, itu harus tumbuk dulu, dan untuk bisa mengeluarkan bau yang harum sebagai dupa, dia akan dimasukkan dalam tungku dan dibakar sebagai dupa. Apa itu, saudara? Coba buka lagi Mazmur 141, lihat pada ayat yang kedua. Mazmur 141 ayat yang kedua. Mazmur 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, persembahan dupa. Doa kita seperti persembahan ukupan, dupa yang dibakar naik ke atas. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Di zaman itu, orang Israel tiap hari harus menyembelih 2 ekor domba. 1 untuk korban bakaran waktu pagi, 2 waktu petang.
Daud berkata, tangan yang terangkat seperti korban pada waktu petang. Domba satu yang disembelih dan dinaikkan ke atas. Banyak orang Kristen susah sekali diajak angkat tangan nyembah Tuhan. Saya mau tanya, apa Anda lebih senang tiap hari motong satu kambing Anda bakar untuk Tuhan? Lebih murah mana? Angkat tanganmu, dia berkata, seperti persembahan pada waktu petang. Nah, Daud berkata bahwa biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Doa yang dinaikkan dari hidup kita. Urapan hadirat Allah tidak pernah bisa didapat tanpa hidup doa yang benar di hadapan Tuhan. Saya sudah ajarkan bagaimana engkau masuk lewat hahkah dalam hidupmu, engkau bisa naikkan sebagai doa di hadapan Tuhan. Itu merupakan ukupan, dan semua itu dicampur dengan minyak zaitun. Saudara tahu minyak zaitun? Di sini ada minyak zaitun. Zaitun, olive oil. Ada yang belum pernah lihat minyak zaitun? Kalau orang Israel, orang Yahudi nggak nipu, ya inilah minyak zaitun, saudara. Mereka pasti beli ini olive oil. Kalau kecuali orang Yahudi tipu mereka, saya nggak tahu. Tapi menurut saya tidak. Ini minyak zaitun, minyak zaitun. Saudara ngerti zaitun? Saya pernah sampaikan khotbah tentang minyak zaitun. Minyak zaitun ini dari pohon zaitun, saudara. Dan ini pohon yang luar biasa. Pohon ini tumbuh di tempat di mana pohon lain tidak bisa tumbuh. Sampai kalau akarnya itu masuk ke laut, dia menghisap, dia mengambil akan air laut, tetap dia bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua, pohon ini tidak perlu dirawat. Dia tumbuh dengan sendirinya. Yang ketiga yang aneh, di tempat di mana dia ditebang, dia akan tumbuh semula seperti biasa. Anda tahu pohon lain, kalau dipotong sampai bonggol di bawahnya, tidak mungkin tumbuh normal kembali. Paling bertunas kecil dan kemudian hanya itu. Zaitun ditebang, dia bisa tumbuh dan kuat seperti semula. The power of resurrection-nya besar. Kuasa kebangkitannya besar sekali. Tahun 70, Titus menghancurkan kota Yerusalem. Dia membunuh 1,1 juta orang Yahudi. Mereka tebang semua pohon di Israel, mereka pakai untuk kayu salib, termasuk pohon zaitun. Mereka tebang, ketika mereka tebang, sekian tahun kemudian, semua pohon lain tidak tumbuh, zaitun tumbuh normal seperti semula. Ini yang luar biasa. Anda harus ingat, ketika Nuh melepaskan burung merpati, ranting dan daun pohon apa yang dibawa oleh merpati? Zaitun. Ketika pohon lain tidak ada yang tumbuh, zaitun itu daun-daunan pertama yang tumbuh. Itu simbol kehidupan. Kuasa kebangkitannya luar biasa. Siapa itu? Yesus Tuhan kita. Semua 4 karakter tadi, mur tetesan yang meluap dari roh kita keluar. Kayu manis, dilembutkannya hati kita dengan penderitaan dan tekanan. Tebu, digilingnya sampai gepeng daging kita. Dihisapnya sari yang ada lewat tebu yang dihancurkan. Sampai kayu teja, jadi doa yang naik di hadapan Allah. Keempatnya dicampur dengan zaitun, lambang the power of resurrection, kuasa kebangkitan yang hanya dimiliki oleh Yesus dan gerejanya, dicampurkan dalam anugerah di dalam Yesus. Semuanya itu akan menjadi minyak urapan yang kudus. Dan minyak itulah yang melayakkan Harun masuk ke ruang maha suci, tempat kemuliaan Allah itu ada. Saudara sekalian, saya rindu setiap kita mulai malam hari ini mengerti, Roh Kudus punya selera. Hidup kita sudah dibeli. Suka atau tidak suka, tetap dia tinggal dalam hidup kita. Tapi dia punya kerinduan yang besar untuk merenovasi hidupmu. Baca firman Tuhan, ini merupakan bayang-bayang dari apa yang dia mau kerjakan dalam hidup kita. Engkau kerjakan dengan segenap hati dan tiba-tiba engkau tahu, urapan hadiratnya tinggal dalam hidup kita. Saudara masih ingat yang saya pernah ceritakan? Oktober tahun lalu ketika Roh Kudus mengunjungi saya di kamar saya. Jelas sekali dia berkata, engkau tidak pernah bisa pakai aku, tapi aku yang akan pakai engkau. Bukan Roh Kudus yang harus menyesuaikan selera dengan selera kita.
kita harus menyesuaikan diri dengan seleranya. Dulu saya berdoa dan doa saya keliru. Rupanya sampai hari ini masih ada orang yang niru doa saya yang keliru. Saya mau ralat, saudara. Bukan keliru kenapa, tapi karena pengertian saya belum nyampe pada waktu. Saya dulu berkata, Tuhan Roh Kudus, mari ya Roh Kudus bekerja sama dengan saya. Kita permuliakan Yesus. Wah, gagah, saudara. Roh Kudus, follow me. Ikut saya. Saya memuliakan Yesus, kerjasama. 60-50 katanya, 60-40 katanya. Ayo, kerjasama, memuliakan Yesus. Sekarang saya tahu, saya berkata sekarang, Roh Kudus, saya siap kerjasama dengan engkau, saya ikut kemanapun engkau pergi. Amin, saudaraku. Kalau kita mengerti akan hal ini, luar biasa. Dia punya selera, biarkan hidup kita di-adjust, disesuaikan dengan apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersama. 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 Bersama.